Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah, namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Naqib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu, bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman, ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah, karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak wong Arab, setitik doang mirip, gedeleng nih bener-bener baca selawat malarab gedeleng deke kayak wong Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Nanti getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi, kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Baklawi, kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo, ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Sangat mendukung upaya dari Kiai Majuddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu itu Bagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan, terus lanjut, tidak usah kental seminder, penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Jadi ini harus kita hormati, ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru, selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul tercapai secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, Imad benar. Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara, aliansi pecinta ulama Nusantara, beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin ya Allah. Saya Bagus Mugi Nur Fadil. Dengan ini keberatan dengan pernyataan Habib mundur dan izin per hari ini kami akan membacakan surat pernyataan permintaan klarifikasi kepada beliau.
bahwasanya Aliansi Pecinta Ulama Nusantara desak Habib Muhdor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi kepada Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat. Berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi. Bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kelompoknya adalah Dajjal. Dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka, seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam, yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian, jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum. Jakarta, 3 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara terdiri atas BKN, Barisan Kesatria Nusantara, Himanu, Himpunan Advokasi NU, PWI Laskar Sabilillah, Laskar Raja Wali Nusantara, Robitoh Babat Kebantenan, Balai Adat Karian Tangerang, dan Laskar Raja Wali Songo, dan sebagainya. Demikian informasi dari kami untuk ditanggapi. Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jailani. Kata Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Cuma percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrullah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. OCM kali ini masih berbagi informasi soal nasab Ba'alawi yang menjadi kontroversi, antara nyambung ke Rasulullah atau tidak. Dilansir dari Sintesa News, nasab palsu Ba'alawi Yaman hanya bisa ngaku zuriat Nabi, numpang hidup dan makan, belagu. Diskursus nasab Habib Ba'alawi Yaman terus bergulir, baik di platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Tak kalah seru kajian kitab nasab Ba'alawi yang langsung disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, baik melalui ceramah dari satu kota ke kota lain di Pulau Jawa, telah menyadarkan banyak masyarakat penggemar habaib. Seterusnya mereka itu disebut dengan muhibin. Para muhibin rata-rata warga Nahdliyin atau NU
Ya karena habaib sukanya ikut di Ormas Nahdlatul Ulama. Bani Ba'alawi dan para ulama NU memang ada kedekatan karena Ormas NU saja yang mau menampung para imigran dari Yaman, khususnya Yaman Selatan. Coba kalau ikut Muhammadiyah pasti tidak ada geger nasab Ba'alawi. Semua sudah menjadi sunatullah. Termasuk terbongkarnya nasab palsu Ba'alawi Yaman yang dibongkar oleh Kiai Imaduddin melalui tesisnya yang berjudul Nasab Palsu Ba'alawi. Maaf, penulis tidak lagi memaparkan bagaimana Kiai Imad bisa menyelesaikan tesisnya, karena pembaca bisa beli buku Nasab Palsu Ba'alawi, terutama cetakan kedua Mei 2024. Buku Nasab Palsu Ba'alawi hasil penelitian kitab sejarah kuno yang sudah dibukukan bisa dibeli di Koperasi Maktabah Nahdlatul Ulum Banten Tangerang, atau di Google bisa dicari tesis Kiai Imad yang sudah dalam bentuk PDF. Kalau anak-anak milenial lebih senang mengikuti podcast Kiai Imad bersama para YouTuber. Terbaru itu podcast Kiai Imad dengan Bang Haji Romai Rama yang sangat mencerahkan. Di samping itu para oknum habaib yang suka ceramah dengan aneka cerita di panggung suci agama. Ceritanya macam-macam. Habib datang untuk mengisi pengajian kok malah cerita ngalor ngidul, ora karuan arahe. Utara selatan tidak jelas arahnya. Karena ulah oknum habaib ini membuat para warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya mulai menjaga jarak dengan para habaib. Kalaupun ada muhibin yang susah disadarkan, berarti dia sudah terkena sihir yang tanpa disadarinya. Para muhibin itu sebenarnya memahami bahwa para habaib mustahil keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sesuai data yang mereka ketahui mengenai nasab palsu Ba'alawi. Tetapi bagaimana lagi, cintanya kepada Habib sudah cinta mati, susah dipahami. Malah yang ada muhibin ini mencaci maki Kiai Imad dan para pengikutnya. Sikap bucin alias cinta buta tidak akan mempengaruhi pola pikirnya. Tinggal menunggu waktu saja, para muhibin akan tersadarkan dengan sendirinya. Semakin lama diskursus nasab Habib Ba'alawi dibahas akan berpengaruh signifikan terhadap muhibin. Banyak dari mereka sudah tersadarkan oleh tipu daya para habaib selama ini yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Nyatanya banyak YouTuber yang dulunya muhibin sadar dengan sendirinya. Aroma sadarnya muhibin ini terus dihembuskan. Bisa jadi muhibin yang sadar akan kekeliruan selama ini sudah tidak lagi ikut pengajian para habaib, tidak lagi memosting tentang kegiatan-kegiatan dakwahnya habaib di media sosial. Rata-rata ceramahnya habaib biasa saja, tidak ada kajian kitab kuning, tidak membahas fikih, nahu soroh, paling banter bersolawat. Karena dengan bersolawat bisa berjam-jam tanpa harus belajar kitab kuning. Bagi warga NU yang tidak cinta mati terhadap habaib yang biasa saja, malah mereka menganggap para habaib di Indonesia hanya numpang hidup, makan dari tanaman yang ditanam di Indonesia, minum dari sumber yang ada di tanah Indonesia, tapi malah belagu ingin menjadikan para pribumi menjadi jongosnya atau pengikutnya. Tak mampu berkarya, misalnya menjadi astronot atau ahli geologi dan profesional lain, tapi malah sering nyinyir dan minim ilmu. Hanya dengan modal nasab yang dicangkokkan ke Kanjeng Nabi, mereka menjadi klan yang paling suci di antara pemeluk agama Islam. Hal ini membuat klan Ba'alawi menjadi sombong, tidak ketulungan. Para habaib terus menebarkan doktrin, hati-hati, ini azab berat bagi orang yang hina habaib atau keturunan Rasulullah SAW. Pernyataan ini penulis kutip dari web Liputan 6 edisi 11 Juni 2023. Pendakwah yang mengaku keturunan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhar, mendapat pertanyaan dari para jamaahnya. Pertanyaan tentang menghina cucu Rasulullah atau habaib, serta siksa apa yang akan didapatkannya. Habib Hasan mengatakan jika membenci mukmin cucu Nabi, maka siap-siap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan calon penghuni neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis, banyak riwayat, ada yang hasan, sahih dan dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat,
siapa yang membenci salah satu cucuku, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka, kata Habib Hasan. Setiap manusia termasuk keturunan Kanjeng Nabi tidak dipungkiri bisa berbuat salah dan dosa. Ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, maka seorang muslim menurut Habib Hasan boleh tidak setuju dengan kesalahan dan dosanya, tapi haram membenci orangnya. Setelah adanya tesis Kiai Mat, para warga Nahdliyin yang cerdas dan waras sudah tidak takut lagi terhadap ancaman mendapatkan azab yang berat. Lah yang ngomong sendiri seperti Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhor diragukan cucunya Kanjeng Nabi. Kalau belum tes DNA, kami tetap tidak percaya. Kami percaya mereka adalah cucu dari Ubaidillah. Nasab mereka tidak nyambung dengan Ahmad bin Isa. Diketahui malah tersambung dengan Ubaidillah. Kalau kajian penelitian sejarah yang dilakukan oleh Kiai Imad ditolak para Habib, silahkan tes DNA. Ada yang menawarkan gratis dari pada Suka TV, tapi dari klan Ba'alawi tidak ada yang berani mendaftar karena nanti akan ketahuan bahwa para Ba'alawi ini memiliki haplogrup G. Untuk mengetahui bahwa Habaib Ba'alawi memiliki haplogrup G bisa diunduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA. Haplogrup G berarti ikut kelompok etnis di Kaukasus, yaitu bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur karena perang dengan Rusia. Mereka etnis Yahudi Khazar menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW beserta anak cucunya mempunyai haplogrup J1. Selama para habaib ini tidak mau tes DNA, berarti apa yang diucapkan selama ini nol besar. Mereka tidak keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi para warga Nahdliyin sudah tidak lagi akan kualat dengan para habaib yang selama ini mengaku cucu Nabi. Selain tidak takut kualat, juga tidak takut pada azab Allah sebagaimana ancaman dari para Habib Ba'alawi Yaman. Ngancam-ngancam masuk neraka. Memanage siapa sih para Habaib Ba'alawi cucu Ubaidillah? Seharusnya berterima kasih sudah diterima dengan baik hidup di Indonesia, tidak memungsuhi dan dijauhi. Tetapi lambat laun klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW akan rungkat juga. Allah tidak suka pada orang yang sombong dan terus menyebarkan ancaman kalau hina habaib akan kena azab berat serta siksa api neraka. Simpan dulu ancaman itu, Bib. Sebelum semua habaib mau tes DNA, masalah hamba Allah akan masuk surga dan neraka itu atas kehendaknya. Warga Nahdliyin lebih mencintai Allah dan Rasulnya tanpa embel-embel cinta pada habaib. Cinta Allah dan Rasulnya merupakan ciri utama bagi orang beriman. Itu yang terus diajarkan pada para Nahdliyin khususnya dan umat Islam pada umumnya. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman, ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu perintah Al-Quran dan dalam surat Al-Imran ayat 31-32. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi jelaskan bahwa warga NU sudah tidak lagi kualat dengan Habib yang mengaku zuriah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena mereka sendiri yang ngaku Habib tetapi tidak mau tes DNA, takut ketahuan bahwa para habaib Ba'alawi Yaman ini memiliki haplogrup G, yaitu keturunan Yahudi Khazar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel ini ditulis oleh Nurul Azizah, dilansir dari sintesanews.com.